Manga Tokyo Revenger chapter 224 udah rilis nih. Secara garis besar chapter kali ini berjudul Pembunuh, dan di awal chapter kita langsung diperlihatkan markas dari Rokuhara. Di sana kita melihat Soterano yang marah dan mengajar anak buahnya karena gagal membunuh Takemichi. Tapi di sisi lain, Terano berkata kalau menembak Draken ternyata lumayan bagus juga. Di panel selanjutnya, Takemichi terlihat melamun dan syok dengan apa yang dikatakan oleh dokter kepadanya. Takemichi bahkan tidak mendengarkan Senju yang sedari tadi memanggil-manggil namanya. Beberapa waktu yang lalu, dokter berkata kepada Takemichi kalau nyawa Draken sudah tidak tertolong lagi. Itu berarti pada chapter 224 ini, Draken fix mati. Dan faktanya di Jepang sendiri, pelafalan angka 4 ini berbunyi shi. Angka ini sendiri memiliki arti kematian. Tak lama kemudian, Takemichi sadar dari lamunannya, dan hal itu dibarengi dengan datangnya Akashi Takeomi di lokasi itu. Takeomi datang setelah diberitahu oleh Senju. Takeomi masih tidak percaya dengan semua ini dan bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Lalu tanpa pikir panjang, Takeomi memutuskan untuk balas dendam kepada Rokuhara. Takeomi langsung meminta Benkei untuk mengumpulkan semua anggota Brahman. Dengan sigap, Benkei pun menuruti perintah Takeomi itu. Mendengar keputusan Takeomi itu, Senju pun agak kesal. Senju berkata kalau hari ini bukan hari yang tepat untuk balas dendam, mengingat Draken baru saja meninggal dunia. Namun, Takeomi sudah sangat marah. Takeomi pun membentak Senju dan berkata kalau mereka tidak bisa duduk diam saja setelah Draken dibunuh. Semua persoalan ini bukan lagi soal menjadi geng nomor 1 ataupun nomor kesekian. Semua ini sudah berubah menjadi pertumpahan darah. Sementara Senju dan Takeomi sibuk berdebat, rupanya Soterano bersama pasukannya sudah berada di lokasi itu. Dan seperti biasa, Terano datang dengan penuh kesombongan. Terano pun menantang Brahman dan berkata kepada Takeomi untuk mengakhiri semua ini sekarang juga. Takeomi yang juga ingin balas dendam pun dengan lantang menerima tantangan itu. Tak lama setelah itu, Terano dan Takeomi mendengar suara motor yang sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Senju yang tidak familiar dengan suara itu pun dibuat heran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa diduga, tiba-tiba saja orang yang paling ditunggu-tunggu oleh Takemichi akhirnya muncul juga. Orang itu adalah Sano Manjiro alias Maiki, si tak terkalahkan, pemimpin dari geng Kanto Manji. Maiki datang dengan tatapan penuh amarah, seolah ia benar-benar lelah dengan semua ini. Setiap orang yang berharga baginya satu persatu mulai pergi meninggalkannya, mulai dari Shinichiro, Emma, Baji, dan sekarang Draken. Lalu, saking terkejutnya, Takemichi hanya bisa diam melihat kedatangan Maiki di Trinity Land. Secara etimologi, kata Tritunggal atau Trinity dalam bahasa Inggris ini adalah kata yang berasal dari kata Latin yaitu Trinitas, yang berarti yang nomor 3 atau 3 serangkai. Kata benda abstrak tersebut terbentuk dari kata sifat Trinus. Hal itu kemungkinan besar yang menjadi referensi Kenwakui untuk 3 dewa di Tokyo yang saat ini akan berperang. Mereka adalah Brahman, Rokuhara, dan Kanto Manji. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Maiki bisa tahu tentang kejadian ini? Atau siapa orang yang memberitahu Maiki kalau Draken mati? Apakah semua itu cuma kebetulan? Menurut gua, kemungkinan yang terjadi adalah Maiki diberitahu seseorang tentang kejadian ini. Dan orang itu adalah Hajime Kokonoi. Mengingat Kokonoi saat ini adalah petinggi Kanto Manji sekaligus sahabat dari Inupi. Maka Kokonoi tahu informasi ini dari Inupi. Kemungkinan besar Inupi juga ada di lokasi itu waktu Draken ditembak. Karena rasanya nggak mungkin Draken datang sendirian untuk menolong Takemichi. Mengingat orang yang memberitahu Draken kalau Takemichi akan diserang adalah Inupi. Dan satu-satunya orang yang membocorkan rencana Rokuhara Tandai kepada Inupi adalah Kakucho. Kenapa? Karena meskipun Kakucho bergabung dengan Rokuhara, sebenarnya Kakucho tetap peduli dengan Takemichi. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itulah dia memberitahu Inupi. Dan sialnya di sini malah Draken yang terkena tembakan itu lalu mati.
Nah, itu tadi ulasan gue soal manga Tokyo Revenger chapter terbaru. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, kasih tahu gue dengan cara like dan subscribe ya. Makasih udah nonton video ini sampai kelar. Akhir kata, gue Adi pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.